Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang tanggal 11 September kemarin kita mengucap syukur, ya, 9 tahun sudah genap di kapal, ya, itu juga ada ucapan syukur besar-besaran, ya, semua triliunan orang itu menyanyi memuji Tuhan dengan menari-nari, ya, sekuat tenaga, dengan dipimpin oleh Ibu Miriam, kakaknya Musa, dan dipimpin Raja Daud yang memang terkenal, ya, menari di depan tabut itu. Bapak Ibu ngasih Tuhan, seperti kalau orang Papua memuji Tuhan itu seperti orang Afrika kalau memuji Tuhan itu sambil meloncat-loncat, ya, sedang demikian dahsyatnya. Semua Bapak Ibu ngasih Tuhan, hiruk pikuk sorak-sorai tarian tersebut sampai didengar di neraka, ya, dan orang yang di neraka itu menjadi seperti tersulut cemburunya, pengen secepatnya dijangkau. Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, saya juga pernah diceritani sama ayah saya, ya, Pak Sutaji, ya, bahwa orang yang tinggal di surga itu setiap berapa saat sekali itu dipertunjukkan kondisinya neraka, ya, sehingga mereka itu melihat keluarganya yang ada di neraka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya mereka itu berdoa, bersungguh-sungguh, bersyafaat, ya, supaya mereka juga diselamatkan seperti permintaannya orang kaya, ya, dan Lazarus itu dalam Injil Lukas. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya, demikian juga kita dulu diajar setiap kali ada saudara kita yang dipanggil Tuhan, maka selalu dikatakan menjadi pendoa syafaat, karena memang belum saatnya untuk diberitahukan segala hal ihwal dari ruang Maha Suci atau ruang di balik tirai. Tetapi ketika waktunya semakin genap, kita tegak tercacak di pintu tirai, maka rahasia ruang Maha Suci itu dibukakan sedikit demi sedikit. Ada miliaran bahkan triliunan rahasia ruang Maha Suci, namun semuanya itu harus dibuka sesuai dengan waktu dan seizin Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tema pemberitaan untuk saat ini yaitu Megatrust bagian yang kedua. Minggu kemarin bagian pertama, sekarang bagian yang kedua, ya. Megatrust itu, ya, suatu gempa bumi yang sangat dahsyat, ya, yang membuat lempeng bumi itu yang di atasnya menekan yang di bawah, kemudian timbul suatu, ya, tekanan yang menimbulkan gempa bumi, bahkan juga disertai dengan tsunami. Ya, saudara membaca di media sosial itu sudah banyak sekali diberitakan, ya, bahkan negara pun, ya, BRIN itu juga memberikan PR kepada negara untuk berawas-awas, ya, tentang Megatrust ini. Bahkan masyarakat, bahkan banyak juga yang melakukan mitigasi, melakukan simulasi, terutama di daerah, ya, yang sangat akan terdampak, yaitu Mentawai, karena itu dimunculkan di TV. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, namun Alkitab kita mengatakan di dalam kitab Wahyu itu ada berbagai-bagai berkali-kali Megatrust yang semakin besar dan semakin besar, ya. Yang pertama-tama itu Wahyu pasal 10 ayat 1-2, ketika tingkap langit itu dibuka, maka malaikat sang surya itu turun, seiring dengan itu, ya, lempengan-lempengan bumi, dasar-dasar bumi itu bergoncang, ya. Yesaya 24 ayat 18. Bahkan ketika gempa itu semakin besar, ketika meter yang ke-6 itu dibuka, Wahyu pasal 6 ayat 12 dan seterusnya,
gempa bumi itu membuat pulau-pulau itu ya bergerak, gunung-gunung bergerak. Bapak Ibu kasih Tuhan, disertai dengan peristiwa-peristiwa dahsyat lainnya, jatuhnya asteroid, meteor, dan yang lain-lainnya. Kemudian di dalam Wahyu pasal 8 ayat 5 juga terjadi gempa bumi yang dahsyat, manakala ketujuh sangkakala itu diberikan kepada 7 guru. Kemudian Wahyu pasal 11 ayat 17, Wahyu 11 ayat 13 sampai 19 ya, juga terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, Wahyu 16 ayat 17 sampai 20, gempa bumi itu dahsyat membuat bumi ini hilang. Pulau gunung itu hilang. Kita akan membaca Yesaya 24. Yesaya 24 ayat 17 sampai 20. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Akan masuk pelubang. Pelubang itu sinkhole atau likuifaksi itu ya, terbuka terbelah masuk sak desa. Mungkin nanti sak desa lebih besar lagi, sak kecamatan atau sak kabupaten. Kemudian masuk ke dalam jerat. Jerat itu apa? Kedatangan Tuhan yang tiba-tiba seperti pencuri. Orang seperti dijebak, dijerat, tidak tahu apapun. Terus, maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka, dan akan berguncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang-ganjing, bumi terhuyun-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dan dengan sangat ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ya, sampai bumi itu rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi, artinya hancur, lebur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup di dalam zaman yang seperti ini. Ya, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengajaran kita itu adalah pengajaran kitab Wahyu yang memimpin kita mulai dari pintu gerbang ya sampai pintu kemah. Ya, pengajaran, kesaksian, misbah dupa ya. Dan kemudian akhir-akhir ini kita itu dibawa untuk tegak tercacak sebagai zaitun liar, itu tegak tercacak di pintu tirai. Karena sebentar lagi masuk ruang maha suci. Tegak tercacak di pintu tirai itu artinya ya mengalami masa-masa yang sulit untuk daging. Ya, masa-masa yang sangat sulit untuk daging. Kalau Tuhan Yesus itu ya membuat tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah, maka Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Ya, dengan tubuh yang luka-luka, bilur-bilur, seluruh organ dalamnya itu terbuka, kelihatan. Bapak yang kasih Tuhan, harus pikul salib, kemudian mati di atas kayu salib, turun ke neraka, membawa tawanan-tawanan, 40 hari memberitakan tentang kerajaan surga kepada murid-muridnya, dan kemudian naik ke surga dari Bukit Zaitun. Dan malaikat mengatakan, seperti kamu lihat, ya, dia naik ke surga, maka di Bukit Zaitun juga nanti Tuhan itu akan turun membelah Bukit Zaitun itu sampai terbuka lubang yang lebarnya itu 15 km. Ya, Zakaria pasal 14. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita ini hidup di zaman yang seperti itu. Sebab itu kalau dikatakan kita ini harus tegak tercacak di pintu tirai, namanya di pintu tirai itu serba menderita, sakit. Tuhan Yesus ya mengatakan, aku haus, dikasih apa? Dikasih cuka. Padahal seluruh badannya luka. Bapak yang dikasih Tuhan, tentunya akan semakin perih sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan diberi satu minuman yang seperti anestesi gitu yang membuat rasa sakit itu tidak terasa, ditolak. Nah, kita itu berada di pintu tirai.
Jadi kalau kita berada di pintu tirai, ya serba menderita. Baik mungkin badan kita, mungkin ekonomi kita, dan yang lain-lainnya. Pokoknya menyangkut daging, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena sebentar lagi kita beralih kepada tubuh kemuliaan. Maka yang daging itu harus semakin diluruhkan, supaya tubuh kemuliaan itu nanti semakin muncul nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan itu tidak berlaku untuk semua orang, tidak. Ya, orang yang tinggal di halaman yang jumlahnya triliunan itu beserta orang-orang yang sekitar 8 miliar yang ada di bumi, mereka itu melalui saudara-saudaranya yang datang itu membuat bumi ini penuh sesak, megap, sampai mereka itu diinjak-injak. Itulah orang halaman. Wahyu 11 ayat 2. Kita tidak termasuk di dalam bilangan tersebut, Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu perjuangan, pergumulan kita itu berat. Saya mendengarkan cerita, ya, yang jualan ayam goreng itu sehari itu cuma laku orang tuh belinya lele, ya, paling 7 sehari itu untuk 70.000, ya. Kemudian yang jual di depan itu biasanya nasi habis, beras habis 3 kilo, sekarang ini 1 kilo saja ndak habis, ya. Anak saya Marta itu sampai sekarang ini jahitannya udah kosong. Ya, hari Minggu kemarin saya katakan, ya, burung di udara itu dipelihara Tuhan. Tidak ada yang jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan. Ya, kemudian bunga bakung, burung pipit, bahkan rambut di kepala kita itu Tuhan tahu jumlahnya. Kalau sampai ada yang rontok, ya, Tuhan juga tahu. Oh, pertandanya ya sakit, Bapak yang kasih Tuhan, atau mungkin sudah tua. Orang kalau sudah tua kan rambutnya tipis, ya, tinggal sedikit. Itu Tuhan tahu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan juga tahu kalau tempat untuk nyimpan beras kita itu tinggal sak ciduk gitu. Tuhan tahu kalau minyak kita itu tinggal tidak ada segayung. Kalau gula kita itu tinggal saon itu 1/10 1 kilo, ya. Kalau garam kita itu cuma sedikit, Tuhan tahu. Seperti Tuhan itu tahu kalau janda Sarfat itu cuma punya tepung segenggam dan cuma punya minyak beberapa tetes. Tuhan juga tahu kalau janda Sarfat itu nanti besoknya cari kayu, bikin roti kecil, dimakan sama anaknya, setelah itu besoknya mati. Tuhan tahu, tapi Tuhan malah datang, suruh janda Sarfat, jiwa rohnya itu dikandani. Nanti ada hamba Tuhan, ya, diopaini sing apik-apik, karena dia dikejar-kejar sama Isabel. Lah waktu Elia datang betul, ya, janda Sarfat dagingnya berbicara, tapi akhirnya nurut juga. Jadi Tuhan itu maha tahu, Bapak yang kasih Tuhan. Justru kadang-kadang kita itu sudah entek-entekan, Tuhan itu malah suruhan Elia datang. Itu kan namanya belum pernah didengar, belum pernah dilihat, belum pernah muncul di batin kita, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita baca juga Yeskiel pasal 3. Ayat 16. Yeskiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi engkau
jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, jadi seorang hamba Tuhan seperti Yeskiel, seorang gembala, seorang peninjau, seorang pengintai, ya, yang sepanjang hari cecengkluan untuk mendengarkan petunjuk Tuhan, ya, sepanjang malam tertancap untuk mengerti petunjuk Tuhan, itu juga menyangkut keselamatan si peninjau atau si seperti Habakuk tadi. Kalau dia itu tidak berbicara, ya, nanti ada apa-apa, nyawanya ya ditanggungkan atas gembala. Ada orang salah, tidak diingatkan, wedi, ya, tidak berani begini-begini. Orang itu mati karena dosanya. Karena Tuhan memasang batu sandungan. Kalau orang itu berdosa sama Tuhan tuh justru di depannya tuh dikasih batu sandungan, ben tiba, bendang mati. Bapak yang kasih Tuhan tuh seperti itu, ya. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan harus memperingatkan, entah dia mendengar, entah tidak mendengarkan. Kalau dia mati karena dosanya, kamu bebas. Tapi kalau orang itu baik, Bapak misalnya kemudian berbuat jahat, tidak diingatkan, ya, maka orang yang murtad itu mati dan semua kebaikannya itu tidak diingat, menjadi nol. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi sebagai gembala atau sebagai peninjau, sebagai pengintai, bertanggung jawab atas darahnya. Oleh sebab itu, apapun yang dikatakan orang, saya akan tetap berbicara. Karena itu menyangkut keselamatan nyawa saya juga. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Kita akan baca juga 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 3-13. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut oleh karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih sampai ayat 13 ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan itu sekalipun banyak mengalami aniaya dan banyak kali dipermalukan, menjadi tontonan dunia. Ada ayat mengatakan demikian, namun harus tetap berkata-kata, harus tetap menyampaikan, ya,
Mungkin apa yang disampaikan itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masih belum tepat waktunya. Dalam seperti Zakaria, di dalam melihat kuda-kuda itu masih agak blawur. Tetapi ketika sampai Zakaria pasal 6, semuanya sudah jelas. Seperti orang yang disembuhkan Tuhan. Ya, pertama dijamah sama Tuhan, dia melihat manusia itu seperti pohon berjalan. Kemudian sama Tuhan dijamah lagi, barulah jelas melihat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan itu menimbulkan gocohan, menimbulkan satu penghakiman dari pihak jemaat, dari pihak pengerja, dari pihak yang mendengarkan, baik itu mantan LPBKWI atau mantan STTBKWI, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian, seorang penjaga, seorang peninjau itu harus tetap berkata-kata apapun yang dialami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena kita percaya, kita tetap berkata-kata. Wong wis ora kelakon kok sing ngomong terus. Ora kelakon kan saiki. Nanti tepat pada saatnya semuanya akan indah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 18. Satu Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai 45. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Terus ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Ya, jadi seorang nabi Tuhan yang sedahsyat Elia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu untuk berdoa itu, ya, memohon hujan itu sampai 7 kali. Baru yang ke-7 itu cuma tandanya awan setelah pak tangan cilik, toh, kecil, toh. Namun begitu, Ahab, maksud saya Elia sudah berani berkata kepada Ahab, cepat mulai. Tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan membaca juga 2 Raja-Raja pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu ya, 2 Raja-Raja pasal 2 maksud saya. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah."
Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Kereta apa itu? Diulangi. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Ya, terima kasih. Jadi waktu Elisa, ya, Elia itu tidak naik ke surga, semua murid-murid itu tahu Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tapi mereka tinggal di tempatnya cuma tanya, "Kamu tahu kalau gurumu mau diambil daripadamu?" "Aku tahu," diam, ya. Nah, Tuhan itu memerintahkan pertama-tama itu berjalan dari Gilgal. Di Gilgal cuma ketemu murid-muridnya, tidak terjadi suatu apapun. Kemudian, ya, Elia berkata, "Kamu tinggal di sini." "Enggak, aku mau ikut kemanapun Tuhan pergi, aku ikut." Nah, kemudian Tuhan dikatakan, Tuhan tuh menyuruh ke Betel. Ya, kita berangkat ke Betel. Sampai di Betel, ketemu murid-murid, ya, para nabi itu. Kemudian, si Elisa itu suruh tinggal. Tapi enggak, dia tetap ikut. Bapak yang kasih Tuhan. Dari Betel, kemudian disuruh ke Yeriko. Ya, dari Yeriko. "Udah, kamu tinggal di sini, toh." Ya, Elisa tetap ikut. Sampai akhirnya aku tuh disuruh ke sungai Yordan. Ya, jadi ada 4 kali dari Gilgal, kemudian ke Betel, kemudian ke Yeriko, kemudian ke sungai Yordan. Setelah nyebrang sungai Yordan, Bapak yang kasih Tuhan, Elisa menaikkan permohonannya minta 2 bagian roh. Yang kamu minta itu berat. Tapi kalau kamu nanti bisa melihat waktu aku terangkat ke surga, ya, kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Tapi kalau tidak bisa lihat apa-apa, ya, tidak. Nah, akhirnya Elisa ini karena kesetiaannya, ya, dan begitu kukuh, kuat, teguh, ya, pendiriannya, tidak seperti nabi-nabi yang lainnya itu, Bapak yang kasih Tuhan, akhirnya dia mendapatkan 2 bagian Roh Kudus. Jubahnya Elisa, ya, terjatuh, kemudian diambil sama jubahnya Elia jatuh, kemudian diambil sama Elisa, ganti untuk memukul sungai Yordan dan dia bisa nyeberang. Itu dilihat oleh murid-murid lainnya. Akhirnya murid-murid yang lainnya itu, ya, nabi-nabi lainnya itu menyembah, sujud, mengakui, ya, bahwa Elisa itu dipakai oleh Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak semudah yang dibayangkan. Sekali meminta langsung dikasih. Ya, untuk minta hujan saja sampai 7 kali. Untuk melihat Elisa, ya, Elisa itu untuk melihat Elia naik ke surga, sampai 4 kali dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko ke Yordan. Barulah peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca ayat 1 sampai 14, gak panjang, ya. Karena lama tidak dibaca ayat-ayat ini. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat
itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sadar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Terima kasih. Ya, dikatakan bahwa hari-hari terakhir itu nanti akan muncul para pengejek, para pengolok, seperti yang pernah ada pada zamannya Nabi Nuh, pada zaman banjir. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Dunia dilanda banjir itu, nubuatannya itu, ya, dinubuatkan 700 tahun lebih, ya, sejak zamannya Henoh, ya. Kemudian Metusalah, kemudian Lameh, ayahnya Nuh, baru pada zamannya Nuh digenapi. Ada waktu 700 tahun lebih, saudara bayangkan. Itulah sebabnya muncul para pengejek. Mana Henoh yang bermimpi, bernubuat, sudah mati, tidak ada apa-apa. Kemudian diteruskan oleh Metusalah. Demikian juga pengejek itu semakin gencar. Buktinya di, buktinya mana? Ya, udah ratusan tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Lameh. Kemudian terakhir Nuh. Bapak Ibu kasih Tuhan, barulah pada zamannya Nuh, apa yang dilihat oleh Henoh itu digenapi. Jadi untuk menunggu suatu penggenapan firman Tuhan itu, kalau zaman dulu itu sampai menunggu ratusan tahun. Nah kalau kita yang hidup pada akhir zaman itu, kalau kita masih harus menunggu ratusan tahun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya kita ini bukan pengantin perempuan mempelai anak domba. Tetapi kepada kita hierarki 1, hierarki inti 5, 6, 8 itu dijanjikan untuk menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba yang masuk ruang maha suci. Berarti pada angkatan kita ini firman itu akan digenapi. Bahkan pada angkatan kita ini Mesabu itu diberikan. Oleh sebab itu kita tidak harus menunggu ratusan tahun, kita tidak akan mencapai usia seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Waktunya sudah sangat dekat sekali. Ya, hambanya sekolah 9 tahun sudah selesai, saya katakan. Semuanya sudah selesai, tinggal langit dibuka, ya, kemudian dasar-dasar bumi digoncang. Dan sejak hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini hari Minggu itu 7 penguasa di bawah pimpinan Bapak pemimpin, Bapak Mikael, Bapak Jibril, dan tentunya di bawah
pimpinan panglima tertinggi, karena Tuhan yang merencanakan, ya maka Tuhan yang melaksanakan. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 itu. Lah Tuhan tuh memerintahkan para malaikatnya untuk mengatur segala sesuatunya, bukan cuma langitnya dibuka, buminya dasar buminya digoncang, tidak. Tetapi ya tentunya Bapak Among Sato dengan tugasnya, Bapak Among Rogo dengan tugasnya, Bapak Dahono dengan tugasnya, Bapak Tirto, Bapak Ibu Tuhan, Bapak Wanadri dengan tugasnya, ya. Bapak Wanadri memerintahkan, ya, siapkan binahong, ya. Kalau sudah punya, ya dipelihara baik-baik. Kalau tidak punya, beli. Bapak Ibu Tuhan, siapkan binahong. Itu kan tugasnya Bapak Wanadri, ya. Namanya kita menghadapi bencana tuh, ya memang kita tidak mati, tapi mungkin ada lecet sedikit, ada luka sedikit. Bapak Ibu Tuhan, ya. Kemudian Bapak Bawono dengan tugasnya sekarang itu sedang bekerja, dan para malaikat itu setiap satu meninjau kesiapannya, hierarki ke wis mudeng mitigasi, ya, mudeng simulasi apa belum, dicek satu persatu. Nah jam 5 isek ngorok apa wis tangi. Kalau yang bikin jajan ya sudah bangun tadi wis rampung, ya, nanti tinggal nganter malah turun meneh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, semuanya dicek. Oleh sebab itu kita melakukan simulasi kan sudah tahu, sudah ditulis di jalur evakuasi, tetapi titik kumpul itu tidak terpakai, ya, saya sudah sampaikan pada saudara, ya. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara enggak usah nyiapkan koper besar, ya. Yang penting disiapkan, ya. Ben digawa anake dhewe-dhewe, dadi kan kecil. Yang penting itu, ya, duitnya digawa, ya. Kalau duitnya tidak cash, mungkin ATM-nya, ya, atau debitnya itu. Kemudian nomor 1 itu HP sama cas-casannya. Tetapi bersyukur, ya, kita diperintahkan untuk membenahi genset kita itu. Ya, sudah dibelikan apa itu namanya, yang harganya 1 jutaan itu, ya. Apa Pak Agus? Itu namanya apa? Aki. Ya, akinya sudah beli. Kemudian olinya sudah diganti. Kemudian lain-lainnya sudah dibersihkan dan kita sudah memanggil teknisi kemarin, ya, dicoba sudah bisa nyala, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Tapi masing-masing melakukan mitigasi, Mas. Nomor 1 itu jam 5 saudara sudah harus bangun, duduk sembahyang. Karena kalau saudara nanti bangunnya jam 6, udah baru di rock itu, saudara baru bangun, sempoyongan langsung loncat, nanti bisa jatuh. Seperti yang pernah diarahkan Pak Dediro itu waktu penghiburannya Pak D. Yoyok DP itu. Ya, caranya bangun itu seperti ini, ya, caranya mandi itu seperti ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi kita dalam posisi sudah duduk, ya. Lah saudara nanti tinggal, itu tentunya yang tua-tua dan yang sudah pemuda-pemudi, sudah remaja, sing cilik-cilik ya sepen turu, nanti tinggal digotong, diangkat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perintahnya demikian tentang harinya, ya, jamnya sudah, harinya, ya, nanti tentunya semakin mendekati saudara akan diberitahu, ya. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kita akan baca. Intinya begitu, 2 Petrus 3 ini kita jangan menjadi pengejek, kita jangan menjadi pengolok. Kalau kita sudah mengolok-olok atau kita mengejek, ya, saudara berdamai dengan Bapa, berdamai dengan Tuhan, ya. Kita baca Yesaya pasal 22. Ayat 5 sampai 14. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari, Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang di lembah penglihatan. Tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta,
dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu, untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam, menyuruh orang menangis dan meratap dengan mengundulkan kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini kalau kita membaca judulnya itu kelancangan penduduk Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, ya, terjadi satu peristiwa yang sangat menggemparkan, di mana orang-orang akan diinjak-injak, ya, dan akan dikacaukan, dan tembok-tembok yang sudah retak itu nanti akan roboh. Tetapi orang Israel itu tidak memahami nubuatan ini, mereka malah membangun kemudian pesta pora, disuruh menangis, ya. Ayat 12, pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Ya, ini pada waktu terjadi penyerangan Babel, Bapak yang kasih Tuhan, disuruh untuk meratap, menangis, ya, dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi mereka itu malah berpesta pora sambil berkata-kata, besok kita mati, wes, ya. Ini bukan berarti kemarin pesta pernikahan itu, bukan, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Artinya hidup kita itu hidup di dalam seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, seperti orang tidak mengenal Tuhan. Wes, senang-senang sesok mati. Ya, orangnya urusan. Kita baca 1 Korintus 15. Ayat 32 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 34. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, jadi orang yang ngomong, ya, marilah kita makan minum berpesta pora, sebab kita besok mati. Itu omongannya orang yang tidak mengenal Allah, yang memegang pengajaran bahwa manusia itu cuma dari materi, kembali mati menjadi materi, sudah tidak ada urusan, tidak ada kebangkitan, tidak ada pertanggungjawaban. Bapak yang kasih Tuhan, lah orang Israel, orang Yerusalem itu zaman dulu loh, zamannya Nabi Yesaya itu sudah terpapar oleh, ya, sistem hidup, ya, seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus ini. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita kembali kepada Yesaya 22. Ayat 15 sampai selanjutnya. Yesaya 22 ayat 15. Tentang Sebna dan Eliakim. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Mari
Pergilah kepada kepala istana ini, kepada Shebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi satu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga Tuanmu. Ya, ini teguran kepada kepala istana, namanya Shebna. Ya, dia itu sebagai pejabat melakukan banyak, ya seperti kalau sekarang begitu, ya kesalahan. Membangun kuburnya itu di tempat yang tinggi, dipahat dengan batu yang sangat indah. Kemudian Tuhan menegur, ada apamu dan ada siapamu di sini? Berarti dia itu, Shebna itu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Sekalipun dia itu kepala istana, ya. Maka kamu menggali kuburmu, ya, di tempat tinggi dan memahat dengan batu yang indah. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hei orang. Ia huruf besar, ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau menggulung engkau dengan keras seperti suatu gulungan, dan kamu akan digulingkan ke tanah yang luas. Dan di sanalah engkau akan mati. Hei, engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi, tutur kata, tingkah laku kita, ya, itu semuanya dilihat sama Tuhan. Kalau dia tuh sampai mempermalukan keluarga tuannya, berarti keluarganya raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarganya raja. Dia kan pegawai istana, ya. Tetapi dia itu seperti memfitnah, mempermalukan keluarga tuannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu murka, ya. Tuhan itu murka. Sedangkan Israel bersalah, ya. Tapi kalau bangsa-bangsa lain ikut menghakimi, Tuhan murka. Zakaria pasal 1 kan mengatakan demikian. Israel itu urusanku, bukan urusannya bangsa-bangsa. Kalau dia salah, aku yang mencambuk. Nah, demikian juga keluarga penggembalaan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu ada dalam wewenangnya Tuhan. Tuhan itu sedang membentuk, Tuhan itu sedang memproses. Ya, hambanya itu, ya, pagi, siang, sore, malam itu berdoa, bergumul untuk keluarganya, keluarga darah daging dan keluarga Allah. Artinya jemaat penggembalaan. Jangan sampai satu sama lain itu saling menghakimi. Jangan sampai berlaku seperti Shebna. Ya, memalukan keluarga Tuhanmu. Saudara, saya beritahu ya, di Dewan Musyawarah Wahyu pasal 4, ya, yang sudah terjadi hampir 3 minggu lebih itu, ya, Romo itu 2 kali itu menyanyi buat kau dan si buah hati. Ya, saudara cari nanti. Buat kau dan si buah hati. Di sana tuh hambanya tuh ditunjukkan oleh Bapak Mongrogo bagaimana anak-anakmu kondisinya seperti apa dan bagaimana hujat dari jemaat pengerja. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ada, ya, yang seperti anak terhilang itu, ada yang melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi hambanya itu sudah bersumpah di hadapan Tuhan, kalau saya tidak bisa menyelamatkan anak-anak saya, coret nama saya dari kitab hayat. Oleh sebab itu, dia berjuang, ya, siang malam untuk taat kepada Tuhan. Bahkan tiap malam itu pergi. Ya, tiap malam itu pergi. Dan badannya itu dijaga oleh para malaikat. Bapak yang ngasih Tuhan, buat kau dan si buah hati. Artinya apa? Pertama-tama dia bergumul untuk keluarga. Ya, untuk keluarga darah daging. Ya tentulah masa istri dan anak-anaknya tidak didoakan. Ya, tubuhnya tidak didoakan. Buah hatinya tidak didoakan.
Dan buah hati secara rohani itu adalah seluruh jemaat, anggota hierarki inti, didoakan, dipergumulkan. Ya, saudara nanti dengar kenyanyian itu, dinyanyikan tuh sampai 2 kali. Kalau dinyanyikan sampai 2 kali itu berarti itu suatu kepastian. Sudah baca Filipi pasal 3 ayat 1 itu. Kalau Rasul Paulus berkirim surat sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu memberikan satu kepastian. Bapak Ibu sungguh Tuhan, kita akan lanjutkan. Ya, jangan sampai kita ini sudah diperjuangkan, sudah dipergumulkan, masuk hierarki inti, menjadi pengantin perempuan, mempelai anak domba, malah memalukan keluarga tuannya. Ya, tuannya itu tentu raja itu gembala. Ya, Matius pasal 25 itu. Kita baca lagi ayat 19 dan seterusnya. Dari Yesaya 22 ayat 19 dan seterusnya. Ayat yang ke-19. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruh, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ya, jadi Shebna itu tadi dikatakan ayat yang ke-19, dilemparkan dari jabatannya, dan dari pangkatnya dijatuhkan. Kemudian Tuhan memanggil ya hambanya yaitu Eliakim, ya diberikannya jubah itu ya kepada Eliakim. Bahkan diberikan juga kunci Daud. Ya, kunci Daud itu kunci untuk kepala rumah tangga atau kepala istana. Kalau zaman dulu kita Kejadian itu ya, itu kunci yang dimiliki oleh Yusuf. Dia itu menjadi kepala rumah tangga, kepala istana, mulai dari punyanya Potifar sampai kepada punyanya Fir'aun. Semua yang mengurus itu Yusuf. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shebna dicopot ya karena dia kurang ajar ya, memalukan keluarga tuannya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya diberikan kepada Eliakim. Kemudian ya diberikan suatu kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang dengan kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Itu menjadi satu kursi kemuliaan bagi dia dan keluarganya. Bapak Ibu sengkasih Tuhan, saudara yang masuk hierarki itu menjadi kursi kemuliaan bagi keluarga saudara. Ya, saudara itu menjadi bebanten, menjadi tanggungan, menjadi jaminan untuk keluarga saudara. Keluarga saudara yang mendengarkan firman dari saudara pada saat dia itu dipanggil Tuhan, mengingat jasa ya saudara, mereka itu diselamatkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Namun pada akhirnya apa? Ya, gantungan tadi di situ digantungkan segala macam perkakas yang kecil, dari piring, pasu sampai periuk belanga. Gantung tanggungannya terlalu berat. Akhirnya patah. Dalam artian apa? Kalau kita itu punya kunci Daud, maka kita jangan bertuhankan perut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jangan bertuhankan perut. Ya, kita jangan bertuhankan perut, cuma ngurusi piring, pasu, belanga, digantungkan. Berkaitan dengan kunci Daud tadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Semua yang kita perbuat itu semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada para malaikat, menunjukkan pada hambanya, iki lo kondisinya jemaatmu, iki lo kondisinya keluargamu, iki lo kondisinya hierarki. Ya, para bopo itu mengatakan, ya, jemaat itu duduk, ya, sepertinya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dalam hatinya mengatakan, apa iya, apa ora, iya apa iya, apa ora. Artinya apa? Sanksi dan ragu itu terbaca oleh para malaikat. Bapak Ibu ngasih Tuhan, sudah kan tidak melihat para malaikat yang sedang mencatat di dalam buku hidup kita masing-masing. Masing-masing dengan hatinya berkata, apa iya ya, apa tenan ya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, jangan kita menjadi pengejek. Bapak Ibu ngasih Tuhan, satu firman nubuatan yang melalui 4 generasi, ya, dari Henoh sampai Nabi Nuh, 700 tahun saja digenapi oleh Tuhan. Kita hidup pada akhir zaman. Saya sudah sampaikan semuanya, sekolahnya sudah selesai, sudah begini, dan begini. Ya, para 7 penguasa itu berjaga bergantian, dan mulai hari ini mereka tuh bekerja untuk terbukanya pintu surga dan dasar-dasar bumi itu diguncang. Namun demikian, ya, penguasa lainnya itu melakukan segala sesuatu sesuai tugasnya masing-masing. Ngecek kesiapan saudara. Apakah betul-betul saudara itu kalau percaya kemudian jam 5 bangun betul, atau karena saudara hatinya berkata, apa iya, apa tenan, apa ora, gak ndobos meneh, gak ndobos meneh. Bapak Ibu Tuhan, ya seperti Nabi Elia itu, hambanya yang disuruh intak-intik 7 kali itu kan, wong wis dikandani ora eneng kok sik kongkonan terus. Ndak ada apa-apa, ndak ada awan Tuhan. Sudahlah kamu berangkat taat. Sampai 6 kali. Ndak ada apa-apa. Pemirsa Tuhan, pada waktu yang ke-7 ada awan telapak tangan. Kemudian Elia dengan beraninya, ya, datangi Ahab, suruh cepat pulang. Langsung hujan deras. Bapak Ibu kasih Tuhan. Elisa yang kemudian pengen punya 2 roh Tuhan itu, ya, ngetutke, mengikuti Elia itu yang akan diambil Tuhan. Dari Gilgal ke Betel. Kok ora sida? Kok ndak ada apa-apa di Gilgal? Aku mau ke Betel. Loh, sampai di Betel diikuti. Kok ndak ada apa-apa? Ya, aku mau ke Yeriko. Tuhan suruh aku ke Yeriko. Aku ikut. Katanya Elisa. Di Yeriko ndak ada apa-apa. Tuhan suruh aku ke Yordan. Harus nyebrang sungai Yordan itu. Bapak kasih Tuhan. Ya, sementara mulut lainnya melihat dari jauh. Jadi cara kerjanya Tuhan itu seperti itu, sambil menguji ketekunan dan kesabaran kita. Kalau kita itu tidak tekun, tidak sabar, tukang mengejek, sebentar mengejek firman. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Saya katakan saudara sekarang, sebelum Wahyu pasal 10 ini saudara ngapusin untuk, ya, duit kondoran duit. Ya, saudara ngapusin untuk, ya, tentunya nanti pendamaian. Saudara tipu-tipu, boleh. Ya, saudara ngeprank, saudara melakukan zong. Ya, tapi nanti kalau Wahyu pasal 10 itu digenapi, maka, ya, Panatas dan Pamungkas itu berlaku. Saudara harus hati-hati. Oleh sebab itu kan sekarang pun ya jangan menipu, jangan berdusta. Karena nggak bisa sak nyat itu langsung jadi baik. Itu perlu dilatih. Oleh sebab itu ada pelatihan, pembacaan, dan persiapan. Ada MP3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan sejak masih LPBKWI, kita tuh sudah diuji dalam hal seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada yang menyembunyikan rempelo hati, ya konangan. Ada yang menyembunyikan ini, ya konangan. Ada yang mau lari, ya diem-diem, ya konangan. Bapak mong satu perintahkan ketek, serimpung kayak. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah itu dulu
masih tahun 90-an. Nah, sekarang ini sudah tahun 2024. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah saudara yang sudah teguh, tegak, tercacak di pintu tirai, jangan sampai saudara kembali ngurusi piring. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Pasu, kemudian periuk belanga. Artinya jangan sampai saudara itu cuma disusahkan dengan urusan piring. Pasu dan belanga itu kan menyangkut urusan untuk menanak nasi, untuk bikin makanan. Ya, jangan disusahkan oleh perkara hal seperti itu. Janda Sarfat yang cuma punya segenggam tepung dan beberapa tetes minyak saja, sudah begitu masih harus disuruh nanggung kehidupannya Nabi Elia. Tuhan bisa pelihara. Bapak yang kasih Tuhan, bukan berarti terus saudara, yuk Tuhan dicobai, yuk beras kita biar tinggal sekilo aja. Nanti tahu-tahu nambah enggak? Itu namanya mencobai. Tentunya Tuhan punya cara kerja untuk setiap zaman itu berbeda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau zaman itu kan memang terjadi bencana kelaparan di semua tempat. Karena tidak ada hujan, terjadi kekeringan yang dahsyat. Terjadi. Dan si janda Sarfat itu tidak mencobai Tuhan, kondisinya memang seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan itu bisa datang dari manapun. Oleh sebab itu biarlah kita percaya dan kita mempersiapkan diri ya bahwa hidup kita itu lebih berharga dari cuma piring dengan isinya, daripada pasu dengan isinya, belanga dengan isinya. Kita sudah diberikan satu kedudukan kemuliaan menjadi hierarki inti, itu lebih dari apapun. Kalau sementara harus berdiri tegak tercacak di pintu tirai, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita terus menyerah kepada Tuhan. Ya, menyerah kepada Tuhan. Ya, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dibukakan oleh firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian. Yesaya 5:23.